yang dapat terbukti secara guna atau fungsi dalam balutan kebenaran pragmatis. Itu epistemologi perubahan konstitusi melalui kebenaran pengetahuan. Sekarang ke aksiologinya, sebagaimana dipahami bahwa aksiologi itu merupakan filsafat nilai. Memang bagaimana aksiologi dalam perubahan konstitusi? Nilai yang akan hadir dalam perubahan konstitusi suatu negara itu dapat direfleksikan bahwa pada dasarnya itu merupakan pergulatan perdebatan ataupun konsensus yang mempertimbangkan keseimbangan nilai antinomi. Nilai antinomi itu kan dipahami nilai yang saling berhadapan, ya, saling bersitegang, tapi bukan untuk saling menundukkan, namun untuk mencapai titik harmoni. Ya. Adapun nilai yang senantiasa berkelindan dalam aksiologi perubahan konstitusi ada pada nilai antinomi di antara nilai relatif dengan nilai absolut, ya. Seperti misalnya kalau pengaturan mengenai otonomi daerah itu relatif, kalau pengaturan mengenai negara kesatuan itu absolut. Di antara pergulatan nilai individual dengan nilai komunal, kalau seperti misalnya dari pasal 27 sampai dengan pasal 31 sampai dengan pasal 31 itu sifatnya individual. Kalau seperti pada pasal 33 itu nilai komunal. Kemudian dalam materi perubahan yang akan diadakan dalam suatu amandemen ataupun renewal konstitusi atau perubahan terhadap undang-undang dasar itu bisa juga oleh karena pergulatan cara pandang di antara nilai konservatif dengan nilai inovatif. Sebagai contoh, kalau nilai konservatif misalnya yang ada pada pasal 18B ayat 2 di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, itu kan dalam fungsi pelestarian konservatif. Nah, kemudian kalau kita lihat pada aturan peralihan ataupun pada pasal 24 tentang adanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, itu kan sesuatu yang baru, inovatif. Nah, jadi di situ yang butuh diseimbangkan dalam aksiologi perubahan konstitusi dan tidak ketinggalan dalam pergulatan nilai antinomi antara nilai material dengan nilai spiritual. Ya. Baik, ya ini yang mendasar. Ya. Adik-adik S1 saya pikir juga kalau ketemu dengan mata kuliah hukum konstitusi berkenalan dengan bagaimana perubahan konstitusi atau perubahan terhadap undang-undang dasar itu berdasarkan materi muatan. Ada yang dikatakan dengan perubahan konstitusi renewal, ada perubahan konstitusi amandemen. Jadi kalau ada orang ngomong amandemen undang-undang dasar 1945, itu bukan untuk gaya-gayaan penyebutan amandemen, itu ada dasarnya. Kalau perubahan terhadap undang-undang dasar itu dilakukan secara menyeluruh, total, buat baru dari nol lagi, yang lama sama sekali tidak dipakai, itu namanya renewal. Seperti kejadian 27 Desember 1949 berubahnya Undang-Undang Dasar pertama kali digantikan oleh Konstitusi RIS, atau 17 Agustus 1950 berubahnya ini Konstitusi RIS menjadi UUD 1950, itu renewal. Nah, tapi kalau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu sifatnya hanya menambahkan, mengurangi, menyempurnakan dari Undang-Undang Dasar sebelumnya, itu namanya amandemen. Jadi bukannya untuk aksesori, ya, bukan untuk gaya-gayaan penyebutan amandemen. Memang ada pengertiannya, ya. Oke, langsung kita masuk secara teknis terhadap pantauan terhadap materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi keperluan amandemen kelima melalui batu uji sistem konstitusional berdasarkan Pancasila. Ya, kalau bahasa Pagaron pantauan itu berkunjung. Nah, kalau di sini pantauan berkunjung ke pasal-pasal atau ayat-ayat yang dipandang anomali, ya, dipandang agak kurang sesuai dihubungkan dengan sistem konstitusional ataupun Pancasila. Baik, sekali dulu. Mulai membedah, ya, seperti yang sudah saya singgung dalam kaitannya dengan pernyataan Bapak Dr. Haji Mas Said tadi, ya. Dalam hal ini kenapa di Indonesia itu mudah sekali munculnya arogansi, ya. Jika dihubungkan dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen ketiga yang telah berubah corak daripada kedaulatan di Indonesia ini sehingga merasa berdaulat semua. Di mana bunyi dari pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
apakah benar itu menjadi kedaulatan rakyat? Gimana kalau undang-undang dasarnya tidak mencerminkan kedaulatan rakyat? Secara logika, apakah itu masih bisa disebut dengan kedaulatan rakyat? Katanya tadi gini ya, kedaulatan di Indonesia ini berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dalam artian harus dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, gimana kalau undang-undang dasarnya tidak mencerminkan kedaulatan rakyat? Seperti pada pasal 6A ya, ayat 1 dinyatakan bahwa dalam pemilihan ini apa namanya presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Itu untuk menampilkan ini bahwa Indonesia ini dalam corak kedaulatan rakyat. Tapi pada pasal 6A ayat 2-nya dinyatakan bahwa untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden itu haruslah ya, berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Nah, jadi yang begitu berperan untuk menghadirkan julu kemudi di Indonesia ini adalah partai politik, kedaulatan partai politik. Nah, disarankan kalau menurut hemat saya ya, hendaknya pasal 1 ayat 2 itu. Karena kalau Undang-Undang Dasar 1945 kan itu sifatnya bisa saja dinamis, berubah terus. Nah, yang begitu baku di Indonesia ini ada pada ideologi negaranya. Lagian pula Pancasila itu tidak pernah dibunyikan. Wajar ideologi negara dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar suatu negara. Memang ada di alinea keempat ya, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kan tidak ada pencantuman Pancasila ya, penyebutan atas nama Pancasila. Coba misalnya kalau itu di amandemen dengan bunyi kedaulatan berada di tangan rakyat ya, dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila ya. Dimana dengan membunyikan berdasarkan Pancasila itu maka sifat normanya sudah baku dan wajar ditempatkan dalam batang tubuh ya. Yang S1 saya sudah tahu kan tata urutan peraturan dari Hans Nawiaski. Yang tertinggi Stat Fundamental Norm, kemudian ini Stat General Norm, Undang-Undang Dasar itu Stat General Norm, Pancasila itu Stat Fundamental Norm ya. Jadi wajar kalau ia diakui dan ditempatkan di situ sebagai cita hukum ya, res ide, agar dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat atau kerakyatan di Indonesia ini memang dapat sesuai jika dihubungkan dengan sila pertama dapat sesuai dengan hukum Tuhan. Jika dihubungkan dengan sila kedua dapat sesuai dengan hukum moral. Jika dihubungkan dengan sila ketiga mudah-mudahan dapat sesuai dengan wawasan nusantara. Jika dihubungkan dengan sila keempat, kedaulatan rakyat Indonesia ini mudah-mudahan memang berasal dari hikmat kebijaksanaan, dari kekuatan akal dan hati untuk mencapai kebenaran, bukan arogansi, bukan premanisme. Dan kalau dihubungkan dengan sila kelima, ya, mudah-mudahan kedaulatan rakyat Indonesia ini dapat tidak menimbulkan kesenjangan sosial atau dapat keadilan sosial. Nah, itu yang menjadi usulan perubahan terhadap pasal 1 ayat 2 begitu alasannya ya. Ya itu ya pasal 6 ayat 1 itu kan ya baik. Itu kan seperti yang ada pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Memang tidak mengatur berapa persennya. Urusan persentasinya kan diatur oleh peraturan yang di bawah tingkatannya. Dalam hal ini pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya pada pasal 222 yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% ya, dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Di situ transaksional akan berlangsung ya, mahar segala macam ya. Mau pinter gimana orang itu ya, mau banyak perguruan tinggi di Indonesia ini wisuda tiap tahun menghadirkan banyak intelektual ya. Kalau tidak diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang tidak sampai suara itu,
tidak akan bisa ya, untuk tampil dalam penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan sila keempat. Ya, jadi kalau seperti itu ya dikunci oleh partai politik. Ya. Nah, sehubungan dengan itu ya, perlulah diusulkan adanya perubahan dalam amandemen kelima itu agar supaya pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ya oke, ya agar supaya kita menjaga marwah ini adanya hubungan antara legislatif dan eksekutif tetap ya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun juga hendaknya dapat menampung adanya calon perseorangan yang mengenai persyaratannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang, mau ngumpulin KTP sekian juta apa ya, kalau memang rakyat mendukung, misalnya seperti Prof Mahfud MD begitu luar biasa penguasaannya dalam negara ini. Tapi kalau tidak ada partai yang mengusung, mana akan bisa jadi presiden? Jadi jauh roh hikmat kebijaksanaan itu. Mau pintar gimana, baik gimana orang itu di masyarakat itu, ya kalau tidak transaksional dengan partai politik, ya, tidak akan bisa maju. Paling di Indonesia ini gubernur Jogja yang nggak bisa diutak-atik ya, atau ini ya. Wali kota Ternate ya, Sultan Ternate ya. Kalau lainnya mau pinter mau baik gimana kalau tidak ada modal tidak akan bisa. Jadi itu usul perubahannya hendaknya ditambahkan dengan perasa atau perseorangan ya, untuk mengakomodasi keberadaan calon presiden atau wakil presiden dari perseorangan guna mewujudkan pemilihan umum ya, yang memang dapat menampilkan kehendak rakyat agar supaya calonnya tidak itu saja. 270 juta penduduk, kok pilihan alternatif hanya itu saja. Banyak yang hebat, tapi tidak bisa tampil karena dikunci oleh pasal 6A ayat 2. Oke, lanjut. Kemudian yang saya renungkan kemarin ya, sebelum ini kan 1 minggu sebelumnya Bu Ernia mengabari saya renungkan mana pasal-pasal yang perlu muncul, yang memang secara murni normatif ilmu hukum ya, bukan berdasarkan kepentingan. Itu begitu tampak pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua, di mana di situ dinyatakan gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Padahal 61 orang dan 8 orang Jepang, 61 orang Indonesia, 8 orang Jepang dalam dokumen studi Bicasaka BPPK ataupun 27 orang anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dokumen studi ini itu begitu alergi dengan istilah demokrasi. Perhatikanlah oleh saudara ya, mulai dari undang-undang dasar sampai undang-undang pada zaman Soekarno begitu enggan memasukkan kata demokrasi. Soekarno, Hatta, Yamin khawatir sekali, jangan sekali-kali kita pakai kata demokrasi. Mereka khawatir kalau nanti warna Indonesia ke depan sama seperti Barat. Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Itulah mereka lebih suka memakai kata kedaulatan rakyat atau kerakyatan. Ngeri mereka kalau pakai kata demokrasi, karena itu identik dengan adanya kebebasan liberal ataupun individual. Indonesia memiliki ciri tersendiri. Nah, mulai 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002 hasil kerja rombongan Ketua MPS masa itu Pak Amin Rais, ada pasal 18 ayat 4 yang memasukkan kata demokratis. Sementara dipahami bahwa konstitusi atau undang-undang dasar itu dikatakan baik, dikatakan bagus apabila merupakan hasil filsafat, hasil ilmu dan hasil kesenian. Nah, pada hasil kesenian itu hendaknya dirumuskan dengan kata, perasa, kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh rakyat. Apakah wak yang hari ini pagi ini sedang baru balik dari Nyada Palam atau mamang yang lagi metik kopi di dusun paham apa demokratis? Itu tidak memenuhi kriteria ya, materi muatan konstitusi penempatan istilah demokratis. Dalam konstitusi itu dijauhkan istilah-istilah ilmiah, istilah-istilah
asing, ya. Harus yang mudah, jelas dipahami oleh rakyat. Selain itu juga penempatan kata demokratis pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan amandemen hasil amandemen kedua itu bisa menimbulkan ya, ini bentuk-bentuk penafsiran lain. Kalau ke depan gubernur, bupati, wali kota mau dipilih oleh DPRD-nya masing-masing, demokratis. Dipilih oleh masyarakat daerah itu sendiri, demokratis juga. Tidak ada ketegasan di sini. Nah, sehingga diusulkan saja ya dalam usulannya itu hendaknya ya pada amandemen kelima gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah masing-masing. Nah sudah teruji dan mudah dipahami oleh rakyat kalau penerjemahannya seperti itu. Bergaya demokratis rakyat tidak paham apa demokratis. Kalau dipilih oleh DPRD, demokratis tak? Demokratis. Dipilih langsung oleh masyarakat, demokratis juga. Jadi gimana ini benarnya jelas kan? Itu ya 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ke pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen kedua. Di situ dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, ini yang jadi masalah. Sepanjang masih itu sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur dalam undang-undang. Timbul permasalahan. Memang kalau untuk penempatan perasa sepanjang masih hidup, yang menentukan ada atau tidaknya itu siapa? Kan yang menentukan masih ada atau tidaknya itu masyarakat hukum adat itu sendiri. Kalau sekiranya sepanjang masih hidup itu diterjemahkan penentuan masih ada itu ada pada negara, dalam hal ini organisasi pemerintahannya, ya. Wah, itu artinya sama dengan menggunakan gaya bahasa eufemisme ya. Selama masih hidup itu artinya sudah tidak adil lagi, sudah mati ya. Artinya memang dikehendaki untuk ya, artinya sudah dipandang bahwa itu sudah minor, sudah tidak begitu ada lagi. Sepanjang masih hidup, kriterianya bagaimana sepanjang masih hidup itu? Yang menentukannya siapa? Yang membuktikannya siapa? Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, padahal sebelum Indonesia merdeka, masyarakat suku anak dalam itu sudah masyarakat hukum adat. Memang kalau mereka tidak pakai baju, tidak bisa diberi stigma sebagai masyarakat hukum adat. Karena pada salah satu perasa dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi kalau tidak sesuai lagi, karena mereka tidak pakai baju, tidak bisa diberi label sebagai masyarakat hukum adat. Memaksakan undang. Kemudian sesuai dengan prinsip NKRI itu tidak pas ya, cara hidup lokal entitas ya, dihadap-hadapkan dengan cara berpikir modern state ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian diatur dengan undang-undang. Seperti dipahami bahwa hukum adat itu kan merupakan hukum yang tidak tertulis, yang sifatnya konkret, ya, kontan, komunal. Ya. Nah, kalau kesemuanya pengaturannya itu harus dituliskan, itu artinya ya membuat keberadaan dari hukum adat itu sendiri ya akan termarginalkan. Dan lagian pula kuasa mengenai adanya masyarakat hukum adat itu artinya semuanya harus diatur dalam undang-undang. Kalau pemerintah pusat, sampai sekarang pemerintah pusat belum mengeluarkan itu ya, belum juga mampu ya, belum juga masuk dalam pembahasan sampai sekarang RUU masyarakat hukum adat itu belum. Nah, terus turunannya ke ini pemerintahan lokal, pemerintah daerah, di mana untuk diakuinya adanya masyarakat hukum adat, ya kalau seperti Sumatera Barat kan memang sudah seperti itu, tertata, terorganisir, ya gampang untuk diakui. Tapi kalau seperti masyarakat suku adat dalam,
pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten seprovinsi Jambi itu tidak ada ya yang mengadakan perda tentang keberadaan masyarakat suku adat dalam sebagai masyarakat hukum adat. Jadi ya tidak dianggap sebagai subjek hukum masyarakat hukum adat. Nah sehingga ya untuk pasal 18B ayat 2 ini ya sebaiknya diadakan amandemen dengan usulan perubahan di mana cukup dengan pernyataan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. Cukup sampai situ saja. Kalau masalah